Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 22 ayat 15 sampai 21. Taat Tuhan dan taat pemerintah. Matius mengisahkan perjumpaan antara kaum Farisi dan Herodian yang datang menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar boleh atau tidak. Kaum Farisi dan Herodian. Farisi dari kata Ibrani Perusim, artinya yang terasing. Mereka adalah penganut murni agama Yahudi. Asal muasal mereka adalah kaum Hasidim, umat Allah yang setia sejak abad 2 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Yohanes Hyrcanus. Golongan Farisi memusatkan perhatian mereka pada masalah-masalah agama dengan menjalankan secara murni hukum Taurat. Mereka menjadi gambaran khas orang-orang Yahudi. Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Kaum Herodian adalah suatu golongan bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus yang menjadi pengikut Herodes dalam urusan politik dan agama. Kedua kelompok ini sebenarnya bertolak belakang. Kaum Farisi berusaha setia sebagai orang Yahudi, kaum Herodian sebagai pengikut Herodes pro penjajah. Tetapi demi menjebak Tuhan Yesus, mereka seolah-olah bersatu untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sikap jujur, tidak takut kepada siapapun di dalam membela kebenaran, tidak menjilat dan tidak mencari muka adalah sifat-sifat Yesus yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi yang mencoba menjebaknya. Sikap-sikap ini yang kiranya semakin langka kita temukan di negara kita, baik dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai pada tingkat atas. Dari kehidupan rumah tangga, sekolah, pekerjaan, peradilan, sampai pemerintahan. Sikap-sikap ini sebenarnya cerminan dari salah satu sifat Allah, yaitu kebenaran. Kebenaran seringkali ditutupi sejauh orang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Tidak jarang juga kita mendapati kebenaran dibungkus dan dipoles sedemikian rupa, diberi bumbu hingga menarik untuk digosipkan, ditayangkan di televisi berulang-ulang setiap hari. Beliau tidak menjawab pertanyaan mereka karena mengetahui kejahatan hati mereka, sehingga meminta mereka menunjukkan koin di mana ada gambar dan tulisan kaisar. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apakah makna yang terkandung dalam pernyataan Tuhan Yesus ini? Pertama, berilah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar. Bagi kaum Farisi dan Herodian adalah masyarakat yang dipimpin oleh pemerintahan dunia. Maka meskipun orang Farisi memperjuangkan kemurnian ajaran agama Yahudi dan Herodian mengikuti Herodes, tetapi sama-sama sebagai warga. Mereka patut
taat dan setia kepada pemerintah dunia. Maka relasi sebagai warga masyarakat dengan pemerintahan harus harmonis. Pemerintah tidak mampu mengurus dirinya sendiri, rakyatlah yang harus mendukung mereka. Kedua, berilah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Di dalam kitab Kejadian kita membaca manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ini berarti Tuhan Yesus menuntut mereka memberi diri secara total kepada Allah, karena mereka adalah citra Allah sendiri, bukan citra kaisar. Memberi diri secara total berarti patut dan tunduk pada kehendak Allah dan menjadi kudus menyerupai Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita saat ini segambar dengan Kristus karena sakramen pembaptisan. Memberi diri secara total kepada Kristus berarti menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah nilai yang tertinggi. Hanya Tuhan yang mempunyai kuasa mengubah kehidupan manusia, bangsa dan negara di dunia ini. Kita diciptakan segambar dengan Allah, maka cinta kasih, keadilan, kesejahteraan adalah cita-cita dan harus dicapai dengan cara dan mendaya gunakan kemampuan kita masing-masing, tidak bertentangan dengan sabda Tuhan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.